dipilih langsung aja dinasti merajalela. Apalagi lo serahkan ke ketua-ketua partai. Semuanya dinasti. Belah. Sekarang kita masih untuk pemilihan langsung. Dinasti misalnya di Banten bisa, Bang. Dengan segala catatan tentu saja ya, mungkin kita bisa cari. Tapi di tempat-tempat yang lain bisa terjadi. Anda bisa pastikan kalau sekiranya pemilihan DPRD yang naik itu pamannya ketua, adeknya ketua, suaminya ketua, istrinya ketua. Lo mah nggak akan bakal kebagian. Sampai pemutih rambut kita seperti nggak bakal kebagian. Sudah negara ini milik para ketua umum partai sudah tuh. Oke. Benar sih, benar sampai sampaikan. Tapi intinya begini. Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto terkait sistem pemilu di Indonesia yang dinilai terlalu mahal. Menurut Prabowo, ia ingin memperbaiki sistem di Indonesia dan tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Sehingga ia setuju dengan yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, perlu adanya perbaikan sistem partai politik. Kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Prabowo melihat negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, India lebih efisien karena DPRD lah yang menunjuk gubernur hingga bupati. Menurut Prabowo, uang negara dibandingkan keluar banyak untuk pemilu lebih baik digunakan untuk memberikan makan kepada anak-anak bangsa, perbaiki sekolah, perbaiki irigasi. Ia pun berkelakar melihat banyaknya ketua umum partai politik yang hadir. Seharusnya keputusan sistem tersebut diputuskan malam itu juga. Namun tentu saja berbeda dengan Ray Rangkuti. Hampir tidak bisa kita temukan ya peserta pemilu melaporkan ke KPU itu bahwa mereka habis misalnya 200 miliar. Hampir kita nggak temukan. Kita turunkan 100 bagaimana? Hampir kita Nggak ada juga. 50 miliar mudah-mudahan kita nggak temukan. Jadi PDIP nggak ada 50 miliar? Kepala daerahnya? Nggak usah tanya ke PDIP. Kita tanya apa yang mereka laporkan ke KPU karena itu dokumen resmi. Bisa dibuka betul? Tidak ada? Tidak ada ya. Iya itu yang Baru nanya emang nggak ada? Semua yang menyebut itu paling mahal mungkin 10M, 20M. Itu laporan resmi. Padahal realitanya? Saya nggak bicara itu. Saya mau mendasarkan pada laporan yang official, itu namanya di KPU. Pak Prabowo, Pilpres 2024 yang lalu, laporan keuangannya ke KPU itu berapa? 207 miliar habisnya. 207 miliar kalau kita bagi dengan 33 provinsi, berapa yang keluar kira-kira Bung Effendi? Kan kurang lebih cuma 10M kan per satu provinsi. Ya, untuk 5 tahun, ya kan? Bung Ganjar jauh lebih realistis menurut saya karena mereka mengeluarkan uang sekitar 500 miliar alias 1,5 triliun dalam laporan dana kampanye mereka. Itu kira-kira tuh. Jadi untuk menjadi presiden di Republik ini dari 204 juta pemilih hanya 200M dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Di mana halnya? Untuk 5 tahun. Jangan bilang ada biaya itu Pak. Kan nggak jujur. Kenapa nggak dilaporkan ke KPU? Ia mengatakan bahwa negara terlalu pelit terhadap rakyatnya. Jika dihitung berdasarkan laporan dana pemilu yang ada di KPU, total keuangan di seluruh provinsi di Indonesia terhitung 40 triliun rupiah. Jika dibagi dengan total penduduk di Indonesia, maka muncul angka 300 ribu rupiah. Jika dibagi lagi ke dalam 12 bulan, maka muncul angka 5.000 rupiah per orang. Artinya untuk penyelenggaraan pemilu, satu orang penduduk Indonesia dianggarkan 5.000 rupiah per orang. Kalau lihat 200M-nya besar. Dibagi 38 provinsi. Bagi 38 provinsi bagi 15 tahun. Lo bagi lagi 12 bulan. Gak ada biayanya itu menurut saya. Untuk makan siang gratis 10.000 sehari loh. Coba kawan-kawan mahasiswa keluarkan handphonenya, kita kalkulasi.
48 triliun dibagi 204 juta pemilih. Coba kalkulasi. Berapa kira-kira per pemilih itu dapat? 40, saya udah naikkan ya. Karena laporan itu 38. Kita naikkan aja menjadi 40 triliun. Coba kawan-kawan mahasiswa. Berapa jumlahnya? Dibagi 204 juta pemilih. Berapa itu? Sekitar 300 ribu sekian. Per pemilih, Bung. 300.000 rupiah. 300 ribu rupiah per pemilih. Oke? Berapa? 200 berapa? Hah? 196 ketemunya. Kalkulator saya salah berarti. 296. Oh, 296. Baiklah, kalau kita pulkan aja ke 300.000 angka lah. 300 ribu kan? Iya. 300 ribu dibagi 5. Karena 5 tahun itu. Berapa kira-kira? 60.000. 60 ribu, Bung, per tahun lo kasih ke rakyat. Lo bilang itu mahal. Itu dalam konteks berapa tadi totalnya? Kan 30, saya udah naikkan 40 triliun. 40 triliun. Dibagi 204 juta pemilih. Iya. Dapatnya 300 ribu per pemilih kan? Dibagi 5 tahun. Karena pilkada itu 5 tahun jaraknya kan? Per anggaran. Jadi berapa per orang per tahun diberikan negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilihnya ke TVS itu? Berapa tadi? 60.000. 60 ribu bagi 12. Per bulan berapa dikasih negara Q? 5.000. Hah? 5.000. 5.000. You tahu menggunakan hak pilih ke TPS itu hak makan ruhani bangsa ini.